Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Untuk pembelajaran hari ini akan ditemani oleh saya. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Susetya Krismari Fabiani, bisa dipanggil Ibu Reva. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Pendidikan Biologi. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Tapi tunggu teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya melakukan presensi dengan menulis nama dan nomor absen di komentar. Teman-teman, pembelajaran hari ini akan berkaitan tentang kompetensi inti, KI 3 tentang pengetahuan dan juga KI 4 tentang keterampilan, serta kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Dan hal ini bisa dibaca sendiri ya. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, siswa dapat menganalisis keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan tentang makhluk hidup di sekitarnya dan dapat menjelaskan serta menarik kesimpulan dengan baik. Mari kita berlanjut ke materi kita. Keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman adalah bermacam-macam atau bisa disebut juga variasi. Sedangkan hayati dalam konteks ini artinya hidup. Maka secara singkat, keanekaragaman hayati adalah bermacam-macam jenis makhluk hidup. Bermacam-macam jenis makhluk hidup ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik di setiap makhluk hidup itu sendiri. Perbedaan-perbedaan ini yang nantinya akan menjadi konsep dari keanekaragaman. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen, yang kedua, keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat pertama, keanekaragaman genetika. Setiap makhluk hidup pastinya memiliki gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Contoh keanekaragaman tingkat gen dapat dilihat dari 5 gambar kucing yang memiliki rambut yang bermacam-macam. Dapat dilihat ada yang berwarna hitam, ada yang putih, dan juga ada yang coklat. Tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Contoh keanekaragaman ini dapat dilihat dari harimau, singa, kucing, dan cheetah. Mereka sama-sama dalam satu famili yaitu Felidae, tetapi mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda sehingga menunjukkan keanekaragaman jenis. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Sistem adalah semua organisme pada daerah tertentu. Faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan organisme, satu atau beberapa komunitas dan lingkungan fisik di sekitarnya juga termasuk dengan ekosistem. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Dari gambar 3 ekosistem, hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda, entah dari tumbuhan dan juga hewan. Materi selanjutnya tentang persebaran fauna di Indonesia yang dibagi oleh garis Weber dan garis Wallace menjadi 3 bagian, yaitu fauna Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Fauna Indonesia Barat disebut dengan fauna tipe Asiatis yang persebarannya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh hewannya adalah badak, harimau, orangutan, dan gajah. Tipe kedua adalah fauna tipe peralihan, di mana persebarannya meliputi Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pada tipe ini, hewan-hewannya disebut juga hewan endemik, di mana hewan ini hanya ditemukan di Indonesia saja. Contohnya adalah anoa, komodo, dan babi rusa.
Tipe ketiga adalah tipe australis, di mana fauna ini memiliki kesamaan dengan hewan di benua Australia. Persebarannya di Irian Jaya serta pulau sekitarnya. Contohnya adalah burung cendrawasih, kuskus, dan burung kasuari. Baik teman-teman, agar kita lebih paham tentang materi ini, mari kita mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Untuk mengerjakan LKPD bagian 1, mari teman-teman keluar sejenak untuk melihat tumbuhan di sekitarnya. Amati ciri-ciri setiap tumbuhan dan hasil pengamatannya ditulis di tabel pengamatan. Saya akan memberikan contohnya, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki batang yang tidak bercabar dan juga daun sejajar. Dan masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Setelah itu, cari tumbuhan yang lainnya sampai tabel terisi penuh. Dilanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di LKPD. Selanjutnya, mari mengerjakan LKPD bagian 2. Teman-teman tinggal membaca artikel yang telah disediakan di LKPD dan dilanjutkan untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di LKPD 2. Sekian untuk pertemuan kali ini. Pesannya, selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.